Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik. Hari ini aku mau menunjukkan cara membuat garlic bread. Garlic bread ini aku modifikasi isiannya dengan menggunakan beef slice atau daging yang potongannya lembaran-lembaran itu loh, yang biasanya dipakai di rumah makan Korea. Gimana caranya? Tentunya harus lihat video ini sampai selesai. Tapi sebelum menyimak, sebelum menonton, klik dulu tombol like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, dan share di sosial media Anda. Terima kasih, selamat menyimak. Kita langsung ya ke bahan-bahannya apa. Terdiri dari dua bagian bahan. Yang pertama bahan-bahan untuk roti, yaitu tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram. Kemudian air ini aku siapkan 100 ml, tapi nanti sambil jalan ternyata ditambahin 10 ml karena kan untuk kelembapan roti, adonan roti itu tergantung cuaca atau kondisi ruangan. Kemudian gula pasir sebanyak 35 gram. Telur ayam sebanyak 1 butir saja. Ragi instan sebanyak 5 gram. Margarin sebanyak 1 sendok makan. Ini untuk isian roti adalah beef slice. Aku pakai sirloin slice. Bentuknya lembaran seperti ini. Harganya 52.000 sebanyak 500 gram. Mungkin beda-beda ya harga di tiap tempat. Nah, setelah bahan-bahan untuk roti, yang di piring ini adalah bahan-bahan untuk olesan garlic breadnya. Bahannya simple. Hanya ada 3 macam, yaitu margarin sebanyak 1 atau 2 sendok makan juga boleh. Kemudian bawang putih 2 sendok dicincang halus dan juga seledri secukupnya dicincang halus. Next kita buat roti dulu ya. Untuk adonan rotinya, tepung terigu protein tinggi dicampur dulu dengan ragi instan dan gula pasir. Aduk-aduk dulu. Ngaduknya boleh pakai spatula, boleh pakai sendok. Setelah 3 bahan di awal tadi diaduk, sekarang kita mulai mixer. Masukkan 1 butir telur ayam, kemudian margarin. Siapkan juga air sebanyak 110 ml atau sesuaikan jumlah air dengan kondisi adonan. Kondisi adonan ini tergantung dengan kelembapan ruangan. Bisa jadi air ini tidak semuanya terpakai atau mungkin ditambah. Nyalakan mixer cukup dengan kecepatan 2 atau 3. Pokoknya kalau untuk ngaduk adonan roti, kecepatan mixer ini di level yang rendah. Kalau saya pakai 2 atau 3. Kalau yang terlihat di layar ini tampak cepat, itu karena untuk keperluan durasi aja. Jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung semua karena khawatir nanti adonannya terlalu lembek. Dilihat dulu kalau adonannya sudah pas. Mixer terus sampai si adonan kalis. Kira-kira mixernya 15-20 menit.
Kalau kekenyalan adonan sudah oke, sudah kalis, matikan mixer. Kemudian pindahkan si adonan ini ke wadah lain, wadah yang bersih dan sudah diolesi margarin supaya enggak lengket. Boleh juga loh tangan Anda diolesin margarin dulu sebelum memegang adonan kalau khawatir adonannya lengket. Oke, adonan sudah dipindah ke wadah lain, ke mangkok yang bersih yang sudah diolesi margarin. Seperti ini dibentuknya bulat. Kemudian tutup dengan kain bersih, biarkan selama kurang lebih 20-30 menit. Biarkan dia mengembang. Sambil nunggu si adonan roti mengembang, kita punya kerjaan lain, kerjaan simple yaitu membuat olesan garlic. Seperti ini kelihatan di layar, siapkan wajan, kemudian nyalakan apinya api sedang aja. Cairkan margarin. Kalau margarin sudah cair, langsung aja masukkan si bawang putih cincang dan juga seledri cincang. Ini ditumis sebentar aja, nggak usah lama-lama, karena kalau kelamaan nanti gosong malah rasanya pahit ya. Kalau sudah selesai ditumis, pindahkan olesan garlic ini ke wadah. Wadah yang tadi juga nggak masalah ya, supaya nggak banyak peralatan kotor yang numpuk di cucian. Sekarang ada kerjaan lain lagi, yaitu kita mau ngeringin si beef slice. Ini jangan sampai basah, karena kalau basah khawatir air yang menempel pada beef slice ini mempengaruhi adonan roti nantinya. Jadi si adonan roti nanti jadi berkerut. Jadi sekarang kita keringkan dulu si beef slice ini. Caranya gampang, cukup dengan ditekan-tekan menggunakan kain bersih. Kalau lembaran-lembaran daging sudah kering, kita simpan dulu sekarang. Gantian deh, kita mau mengolah si adonan roti. Pinggirin dulu ya dagingnya. Nah, ini adonan rotinya sudah mengembang, lebih besar bentuknya, ukurannya daripada yang tadi pada saat baru kita masukin ke mangkok. Karena sudah mengembang, sekarang waktunya mengolah adonan roti ini. Aku siapkan dulu alas adonan. Alas adonannya ini aku olesi mentega supaya nggak lengket. Tangan Anda juga boleh diolesin mentega, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Pindahkan adonan roti ke alas adonan, kemudian pukul-pukul, tinju-tinju aja dengan tangan seperti ini untuk membantu mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Siapkan rolling pin juga
olesin dengan margarin ya, tipis-tipis aja supaya enggak lengket. Sekali lagi supaya tidak lengket. Dan mari kita mainkan rolling pin, kita tipiskan adonan roti ke atas, rolling ke atas, kemudian rolling ke bawah. Kalau ketebalan adonan dirasa cukup, sekarang aku mau merapikan si adonan tipis ini. Bagian atas, bawah, dan juga kanan kiri aku potong. Tidak aku buang sih, tetap aku simpan, nanti juga bisa dipakai. Kenapa aku rapikan seperti ini? Ini untuk mempermudah aja nanti membuat potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi rencananya ini roti aku bentuk seperti roti kepang. Nah, kalau roti kepang itu kan harus ada lembaran-lembaran kecil-kecilnya lagi untuk memudahkan membuat lembaran-lembaran kecilnya itu. Jadi aku buat seperti ini. Nah, selesai membuat lembaran-lembaran panjang, maksud aku adalah lembaran seperti ini. Nanti akan dikepang satu-satu bareng dengan si beef slice. Karena kita akan mulai membentuk roti, maka siapkan pula loyang untuk memanggang. Loyangnya jangan lupa diolesi dengan margarin, olesi tipis-tipis aja. Berikutnya aku siapkan alas. Alas ini akan aku gunakan untuk mengepang karena bentuknya si roti ini yang aku inginkan adalah dengan dikepang. Kemudian beef slice, jangan lupa. Mulai membentuk roti dengan cara mengepang, yaitu ambil 2 lembar adonan roti yang panjang seperti ini. Kemudian di tengahnya aku letakkan beef slice. Ujung atas aku rekatkan supaya enggak lepas. Baru kemudian 3 lembar bahan ini aku bentuk seperti kepangan. Sulit ya menjelaskan gimana caranya mengepang. Bisa dilihat aja pelan-pelan gimana caranya aku kepang si adonan roti dengan beef slice ini. Setelah selesai dikepang sampai bawah, jangan lupa ujung bawahnya juga ditekan-tekan supaya nggak lepas. Kemudian aku bentuk lingkaran. Kalau soal bentuk sih suka-suka aja ya, terserah kita lagi selera mau bikin apa, mau dibuat lingkaran seperti ini oke, nggak dibuat lingkaran tetap bentuk memanjang juga oke. Mau dibuat lebih pendek-pendek juga asik-asik aja. Ya, lanjutkan mengepang sampai si adonan roti yang panjang-panjang ini dan juga beef slice habis. Sebelum memanggang, jangan lupa selalu panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah, durasinya cukup 10 menit saja. Kalau oven sudah siap, boleh masukkan adonan roti yang tadi sudah dibentuk kepang-kepang. Aku masukkan satu-satu seperti ini supaya nggak gampang gosong. Boleh sih dimasukin 2 loyang sekaligus, tapi harus rajin-rajin diputer ya, ditukar atas bawah supaya nggak gampang gosong. Oke, setelah si roti dipanggang di suhu 200 derajat Celcius, apinya atas bawah dan durasinya 15 menit atau 20 menit juga oke. Ini rotinya akhirnya matang, alhamdulillah.
Berikutnya apa? Berikutnya adalah mengolesi si roti ini dengan olesan garlic atau bawang putih tumisan yang tadi kita buat ya. Sebenarnya ini masih panas, cuman aku mau nunjukin penampakannya dari dekat seperti apa. Itu seperti itu, bentuknya nggak terlalu besar ya. Ini cocok banget untuk temen ngopi atau ngeteh sore-sore. Dagingnya juga nggak keras. Kalau Anda khawatir si daging ini keras, nanti sebelum diolah direndam dulu dengan air baking soda selama kurang lebih 10-15 menit. Oke deh, segitu aja video dari aku. Selamat mencoba di rumah. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dadah. Assalamualaikum.